Ini adalah Land Rover Discovery 4, salah satu SUV favorit yang diburu oleh para kolektor di Indonesia. Karena kemampuan off-roadnya, dimensi yang compact, kapasitas 7 orang penumpang, serta DNA off-road yang dimiliki oleh Land Rover. Sedikit sejarah mengenai Land Rover. Land Rover sendiri adalah sebuah perusahaan otomotif yang didirikan di Inggris pada tahun 1948. Untuk model yang pertama kali, Land Rover Discovery itu dibuat mulai pada tahun 1989. Land Rover Discovery sendiri memiliki ikon bentuk yang unik dibandingkan dengan model-model lain yang diproduksi oleh Land Rover. Salah satunya adalah bentuk bagasi atau bagian belakang yang asimetris, akan tetapi itu adalah sebuah ikon dari Land Rover Discovery sendiri. Kemudian, ikon kedua yang ada pada mobil Land Rover Discovery 4 ini adalah bentuk atap yang berbentuk floating roof atau biasa kita sebut dengan atap yang bertingkat. Dan model ini juga mulai diterapkan pada Land Rover Discovery 1 hingga ke generasi kelimanya. Kita bisa melihat bahwa atap ini bertingkat, sehingga kenapa dibuat bertingkat? Karena memang Land Rover Discovery sendiri ingin memberikan ruang kepala maupun kapasitas yang lebih besar untuk penumpang di baris kedua dan baris ketiga. Untuk Anda ketahui bahwa Land Rover Discovery 4 ini adalah mobil yang memiliki kapasitas 7 orang penumpang dewasa. Khususnya untuk model Land Rover Discovery 4 ini, Land Rover sendiri menyematkan pintu bagasi yang bisa terbuka dari dua bagian. Yaitu kita bisa lihat satu bukaan ke atas, kemudian yang satu lagi kita bisa tekan tombol ini, dan ini adalah bukaan kedua. Di mana ini adalah salah satu ikon juga untuk Land Rover Discovery, dan khususnya untuk bagian bagasi di bagian bawahnya kita bisa dudukin dengan nyaman karena memang ini mobil diciptakan untuk petualangan. Jadi kita bisa dudukin bagian bagasi ini di bagian pintu ini. Spesifikasi mengatakan bahwa untuk kekuatannya itu bisa diduduki hingga 150 kg. Jadi memang saat kita ingin berpetualang, kita bisa membuka bagasi, pintu bagasi atas dan bawah ini, dan kita bisa duduk sambil menikmatin alam sekitar. Oh ya, mobil ini telah memiliki akses untuk membuka keempat pintunya, telah disematkan dengan keyless entry. Jadi kita cukup mengantongin kunci, kemudian di kelima bagasi termasuk dengan bagasi, itu kita bisa tinggal menekan tombol di sini dan kita tinggal bisa membukanya. Jadi kita tidak perlu, kita harus membuka mulai dari sisi depan, tapi dari sisi penumpang di baris kedua pun kita bisa. Oh iya, satu lagi, karena mobil ini cukup tinggi, jadi memang Land Rover Discovery sendiri, khususnya di generasi keempat, juga telah memberikan bantuan, yaitu akses footstep di sini, sehingga untuk memudahkan kita untuk masuk ke dalam mobil. Land Rover Discovery 4 sangat memanjakan penumpang maupun pengemudi di bagian depan. Seperti Anda lihat bahwa untuk kursi sendiri, di kursi pengemudi ini telah diberikan electric seat maupun lumbar support. Dan juga telah disematkan juga memory seat, jadi kita bisa memiliki 3 buah memori untuk menyimpan posisi duduk dari pengemudi di bagian depan. Begitu pula dengan penumpang di bagian samping, telah diberikan electric seat, memang tidak diberikan memori untuk electric seat-nya di bagian depan, akan tetapi di bagian penumpang bagian depan memang joknya sudah elektrik. Selain itu juga pada penumpang di bagian depan, pengemudi maupun penumpang bagian depan itu juga telah diberikan heated seat. Jadi kursi ini terdapat pemanas karena memang mobil ini kan diciptakan di Inggris, di mana Inggris sendiri memiliki musim dingin, jadi sangat membantu sekali apabila saat mobil ini digunakan pada negara-negara yang memang memiliki iklim salju. Bagaimana sih kemampuan off-road mobil ini dan juga kenyamanannya saat kita bawa ke medan off-road maupun ke jalanan? Untuk itu, yuk! Land Rover
sejatinya adalah sebuah mobil yang bisa kita gunakan untuk medan yang berat seperti medan off-road maupun juga untuk kita bisa berpergian di perkotaan. Mobil ini selain memiliki akomodasi, juga keamanan yang dimiliki sangat luar biasa, di mana airbag menjadi salah satu perlengkapan keselamatan yang pastinya ada di setiap mobil modern. Akan tetapi pada Land Rover Discovery 4 ini, Land Rover memberikan tingkat keselamatan yang sangat luar biasa, di mana airbag tidak hanya diberikan pada di baris pertama, juga di baris kedua saja, akan tetapi pada baris ketiga mobil ini terdapat 2 buah airbag di bagian belakang. Hal ini membuktikan bahwa Land Rover tidak main-main untuk fitur keselamatan untuk bagi seluruh para penumpangnya, tidak hanya pengemudi maupun juga penumpangnya. Untuk kemampuan off-road sendiri, Land Rover Discovery dibekali dengan mode off-road yang sama dengan yang dimiliki oleh Land Rover Defender. Akan tetapi, memang sejatinya mobil ini tidak digunakan khusus untuk off-road, tetapi digunakan juga untuk berpetualang, maka mobil ini diberikan suspensi kenyamanan yang luar biasa. Penggunaan suspensi udara pada keempat kaki-kakinya yang kita bisa atur ketinggiannya itu sangat membantu kenyamanan dari mobil ini. Untuk konsumsi BBM pada mobil ini sangat terbilang sangat irit, karena dari pengetesan kita mendapatkan hasil untuk dalam kota itu sekitar 1,9 1 liter untuk 9 km hingga bahkan 10 km untuk 1 liternya, dengan catatan penggunaan bahan bakar diesel yang berkualitas. Untuk mesin sendiri, mobil ini memiliki kapasitas mesin 3000 cc, turbo diesel, 6 silinder, dengan tenaga 258 horsepower, dan torsinya yang sangat besar, yaitu 600 Nm. Sekarang kita sedang menuju ke tempat kita akan mencoba bagaimana kemampuan mobil ini sebenarnya di medan off-road. Karena seperti yang tadi saya katakan, bahwa mobil ini memiliki kemampuan off-road yang luar biasa. Land Rover membenamkan teknologi off-road pada mobil ini, sehingga sekarang kita akan mencoba bagaimana kemampuan off-road dari mobil ini. Medan yang akan kita lalui bervariasi. Nanti kita akan mencoba dari bagaimana kenyamanannya, juga bagaimana tenaga dari mobil ini, kita akan mencoba. Oke. Kita sekarang sudah tiba. Sebelum kita masuk ke medan off-road, kita harus menyesuaikan dulu mode pengendara off-road yang akan kita gunakan. Pertama-tama kita akan naikkan suspensi, karena kita membutuhkan suspensi yang lebih tinggi. Kita netralkan gigi presneling dulu, kemudian kita naikkan suspensi. Di sini terlihat suspension rise atau suspensi telah naik. Kemudian kita lihat bahwa di depan itu medannya sedikit berlumpur dan berbatu. Kita akan menggunakan mode grass, gravel, dan snow. Ini adalah mode basic. Untuk differential lock belum kita gunakan, karena untuk lokasi ini saya rasa masih bisa untuk kita hanya menggunakan mode standar saja dulu. Akan tetapi dengan suspensi yang telah kita tinggikan. Oke, sekarang kita coba, kita masukkan ke D dan kita mulai jalan. Oke. Ya, untuk peredaman suspensi, karena tadi walaupun suspensi ini ada posisi yang tinggi, akan tetapi suspensi yang saya rasakan di sini masih terbilang cukup nyaman, Bu. Ya, ini medannya juga mulai berlumpur, sedikit berlumpur. Ya. Roda tidak terhilang traksi, dan bahkan terlihat bahwa gundukan-gundukan tanah ini kita bisa melewatinya tanpa ada terdengar gesekan di bawah mesin atau gesekan di bawah mobil, karena memang suspensi ini pada posisi tinggi. Dan kita lihat bahwa suspensinya cukup sangat nyaman, empuk. Dan untuk manuver, saat kita manuver belok pada medan ini pun roda tidak terhilang traksi. Land Rover dengan sangat mudah bisa melewatinya. Ya.
Karena mungkin lingkar setir juga yang dibuat cukup besar, sehingga di sini apalagi genggaman di sini setir juga telah dibalut dengan kulit. Di sini bahwa kita bisa menggenggam setir ini dengan sangat nyaman, dan bahkan tersedia mode penghangat pada lingkar kemudi ini, karena memang mobil ini kan diciptakan di Inggris, dan kita tahu bahwa di Inggris sendiri memiliki musim salju yang mungkin digunakan saat salju mobil ini. Jadi kita diberikan fasilitas penghangat pada setir, dan tapi fitur ini nggak pernah kita pakai di Indonesia karena kita tidak ada musim salju. Dan oke, sekarang kita mulai masuk ke mungkin medan yang lebih terjal. Di sini kita bisa lihat bahwa mobil ini memiliki departure angle yang sangat bagus. Kita bisa lihat departure angle mobil ini bahwa apabila kita ingin naik, mobil ini hanya membutuhkan departure angle yang cukup bagus. Dan juga saat kita akan turun, karena departure angle kita ketahui bahwa roda ini terletak pada lebih ke depan mobil, sehingga jarak antara bumper dan roda itu tidak terlalu jauh. Makanya kita sebut departure angle, di mana semakin roda itu mendekatin bumper ke depan, otomatis saat kita ingin melewati tanjakan, di situ kita tidak akan tersangkut bumper yang ada di depan mobil. Ya, untuk manuver mobil ini pun sangat bagus, sangat nyaman sekali. Ya, ini kita coba masuk, dengan medan yang cukup berlumpur, ya. Bantingan masih sangat luar biasa. Bantingan mobil ini sangat luar biasa. Tidak ada kendala sama sekali. Tidak ada kendala sama sekali saat kita melewati medan yang berlumpur pun, ya. Saya hanya perlu menginjak gas sedikit saja dan mobil ini masih bisa tetap berjalan. Bahkan goyangan setir pun tidak terasa ekstrim. Ya, di sini saya mempertahankan hanya menggunakan 1200 rpm, dan mobil ini dengan sangat mudah untuk bisa melewatinya. Memang teknologi off-road yang digunakan mobil ini memang bukan main-main, karena memang sejatinya seperti yang kita ketahui, mobil Land Rover Discovery ini pun digunakan oleh kepolisian maupun pengawalan di Inggris untuk mengawal raja dan ratu, mungkin pangeran dan keluarga kerajaan lainnya. Mobil ini digunakan oleh mereka, menjadi mobil standar yang digunakan oleh mereka, karena mobil ini adalah buatan Inggris, dan mereka memang menciptakan, awal mulanya Land Rover sendiri adalah sebuah pabrikan memang menciptakan mobil yang akan digunakan oleh kalangan kerajaan Inggris. Ya, ini dengan medan yang kita lalui tadi yang berlumpur maupun berair, ya ada kubangan pun, kita hanya menggunakan mode yang sama, kita tidak berubah mode itu. Akan tetapi mungkin kita bisa lihat di depan ini bahwa kita akan menuju ke medan yang lebih tinggi, di mana kita lihat bahwa medan di depan ini adalah berpasir dan berbatu. Maka sebaiknya kita harus merubahnya. Kita akan netralkan dulu. Kemudian karena ini cukup curam, untuk kemiringannya naiknya cukup curam dan itu berpasir dan sedikit berlumpur, maka saya akan merubah modenya itu menjadi mode rock crawl. Dan di sini dikatakan bahwa low range to activate rock crawl, artinya kita harus mengaktifkan differential lock. Kita akan rubah ke low range. Nah, sudah siap. Kita tinggal masukkan ke D. Ya. Pertama kali yang saya rasakan untuk saat kita mulai menginjak gas, bahwa terlihat sekali bahwa differential lock itu mengunci roda depan dan roda belakang itu untuk bergerak bersama. Dan di sini terlihat walaupun RPM saya tinggi, akan tetapi kecepatan dijaga oleh mobil ini. Tidak cepat, akan tetapi mobil ini memberikan torsi, seperti memberikan torsi yang luar biasa pada menggerakkan roda pada mobil ini. Memang dengan posisi differential lock otomatis kecepatan akan dijaga dan kita tidak bisa memacu mobil ini dengan cepat. Dan kita lihat sendiri ya, ini medannya cukup terjal dan cukup tinggi, ya, berpasir. Ya, ini ya Anda bisa lihat. Oke, kita tetap harus pelan-pelan di sini karena memang medannya sendiri cukup tinggi. Ya.
Ini posisi suspensi tetap sama, suspensi tetap pada ketinggian yang paling tinggi. Ini medan, kita lihat di depan bahwa medannya sudah lurus, akan tetapi kita tetap menggunakan low range karena ini masih terjal ke atas. Oke. Benar-benar torsi yang saya rasakan sangat luar biasa, besar sekali, akan tetapi ditahan oleh gerak dari keempat roda ini. Jadi mode off-road dari mobil ini memang sangat capable-nya luar biasa. Walaupun perlu dicatat bahwa ban yang kita gunakan memang sedikit lebih kasar. Kita menggunakan ban all terrain, akan tetapi walaupun ban all terrain pun mobil ini sanggup untuk melewatin medan yang tadi berlumpur maupun dari kubangan air pun, atau bahkan dengan tanjakan terjal seperti ini yang berpasir pun mobil ini sanggup melewatinya dengan mudah. Saya tidak memerlukan skill khusus untuk bisa membawa mobil ini untuk off-road. Karena memang teknologi off-road yang diciptakan memang sudah sangat luar biasa. Land Rover telah berhasil membuat salah satu mobilnya menjadi sebuah mobil yang sangat luar biasa. Land Rover Discovery 4 telah membuktikan dirinya dia layak untuk menjadi sebuah SUV sejati. Kemampuan off-road dan akomodasi menjadikan mobil ini cocok sekali untuk kita ajak untuk berpetualang. Dan sekali lagi Land Rover luar biasa.